Oke, sedikit saya karena udah sore, sedikit saya akan memberikan materi hal yang berkaitan dengan puasa ya. Nanti yang kurang paham boleh ditanyakan. Puasa itu dalam bahasa Arab itu memiliki arti as-saum atau asyam, itu puasa. Nah, pengertian puasa sendiri itu dalam kitab fikih dibagi menjadi dua. Ada pengertian secara lugawi, ada pengertian secara istilahi. Kalau pengertian lugawi, pengertian daripada puasa itu berarti imsak. Imsak itu apa? Imsak artinya bahasa Indonesianya adalah menahan. Nah, sedangkan pengertian istilahi dengan lugawi bedanya. Kalau lugawi itu pengertian yang kurang tapi terperinci, sedangkan istilahi itu pengertian yang memang betul-betul terperinci. Nah, pengertian puasa atau asyam secara istilahi adalah al-imsaku anil akli wa syurbi wa kullu ma yabtilu anis saum min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Artinya pengertian puasa itu secara istilah menurut kitab fikih adalah menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit atau sejak terbit fajar sampai dengan tenggelam matahari. Jadi yang namanya puasa itu seharian penuh. Kemudian sekarang kita sering melihat kasus anak-anak kecil puasa setengah hari. Pak, bagaimana kalau puasa setengah hari? Nah, pada hakikatnya puasa itu nggak ada yang setengah hari. Adapun yang adik-adik kita laksanakan, yang ponakan kita laksanakan itu hanya sekedar pembelajaran. Ya, boleh nggak? Boleh. Nah, tapi bagi kita yang sudah dewasa, yang sudah balik, puasanya wajib dari pagi sampai dengan maghrib. Semenjak azan dikumandangkan udah nggak boleh makan tuh. Kita sudah mulai harus puasa sampai dengan beduk maghrib. Ya, kita sudah harus menahan makan dan minum sampai dengan tiba waktu untuk berbuka puasa. Nah, itu pengertian puasa. Tadi dijelaskan bahwa puasa itu menahan diri dari makan dan minum. Jelas, makan dan minum adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Dan ingat, di dalam siam, di dalam puasa, ada hal-hal yang membatalkan puasa dan ada hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Bedanya apa? Bedanya adalah ketika puasanya batal, maka pahalanya jelas batal. Tapi kalau seandainya pahalanya batal atau berkurang, puasanya belum tentu batal. Tapi ingat, orang yang seperti itu kata Nabi, dijelaskan dalam hadis kamin so'imin laisa lahu min siyamihi ilal juwal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia nggak dapat apa-apa dari puasanya, cuma rasa haus sama lapar doang. Kita kerja nggak digaji kan nggak enak. Nah, itulah orang yang puasa tapi pahalanya gugur satu demi satu, sehingga kata Nabi orang tersebut nggak dapat apa-apa. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Hal yang membatalkan puasa jelas, makan minum ya. Kemudian berhubungan suami istri pada siang hari ya, jelas itu merupakan hal-hal yang membatalkan puasa diantaranya. Dan masih banyak lagi, mungkin sebagian besar kita sudah tahu. Tapi di antara yang mungkin teman-teman belum pada mengetahui adalah hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Di antara hal-hal yang membatalkan pahala puasa, di antara yang banyak, ghibah, ngomongin orang. Kemudian al-kizbu, berbohong, an-nazru bisahwat, memandang seseorang dengan syahwat. Nah, hal-hal seperti itu tidak membatalkan puasa, tidak. Tapi hal-hal yang demikian meskipun puasanya tidak batal, tapi pahala puasanya akan berkurang. Makanya hakikat puasa bukan cuma nahan lapar dan haus saja, tapi bagaimana kita berusaha untuk mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan keinginan kita yang berlebih. Ya, makanya kata Nabi, ya dijelaskan dalam satu hadis, Nabi menjelaskan bahwa
apabila kita ingin melihat kebaikan seorang muslim, maka lihatlah dari perkataannya. Ya, dalam hadis lain Nabi menjelaskan bahwa min husnil islamil mar'i yatruku ma la ya'nihi. Artinya apa? Orang Islam yang baik adalah orang Islam yang sudah mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dia. Nah, ghibah itu kan merupakan satu hal yang gak bermanfaat. Sekarang banyak orang ngabuburit. Alasannya ngabuburit, Pak, ngabuburit. Dia pada nongkrong kemana ngeliat hal-hal yang dilarang. Nah, hal-hal yang demikian itulah hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Makanya sayangi puasa kita. Ya, mungkin itu saja sedikit dari saya. Sekedar stimulus, mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Ya. Nah, oke. Ya. Oke. Ya. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Tapi mereka mic-nya ketutup, Boy. Enggak, yang mau nanya silakan buka. Yang mau nanya silakan dibuka mic-nya, ditekan tombolnya itu. Tanya apa aja nih. Mau bertanya hal yang berkaitan dengan puasa silakan, dengan yang lain juga silakan, ibadah-ibadah yang lain silakan. Bimo, mau nanya Bimo? Jamal mau nanya, Mal, silakan Mal. Pak, apa itu Ya. bisa apa aja kan keistimewaan di malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar ya. Apa keistimewaan malam Lailatul Qadar? Ada lagi nggak sebelum saya jawab? Oke, ya sambil menunggu, ya saya akan coba jelaskan. Ya, di antara keistimewaan Lailatul Qadar itu dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha sampai dengan seterusnya. Nah, Lailatul Qadar merupakan satu malam yang memang dirahasiakan oleh Allah. Kapan turunnya? Ya, tidak ada di dalam hadis manapun yang menjelaskan secara terperinci bahwa malam Lailatul Qadar akan datang pada tanggal sekian Ramadan misalnya, tidak ada. Namun demikian Nabi menjelaskan kepada kita di beberapa hadisnya bahwa Lailatul Qadar itu biasanya akan muncul pada malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Terlebih lagi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan di malam-malam ganjil. Disitulah Nabi menjelaskan biasanya Lailatul Qadar akan turun. Walaupun demikian, ya itu bukan merupakan satu kepastian, itu merupakan rahasia Allah. Ya makanya, kenapa Allah merahasiakan ini? Ya dengan maksud dan tujuan tentu saja agar kita selalu mengisi malam-malam Ramadan kita dengan ibadah. Jangan nungguin malam terakhir doang atau malam-malam ganjil doang. Kemudian malam-malam yang biasa kita abaikan, itu juga kurang baik. Ya. Nah, di antara keistimewaan Lailatul Qadar, ya, kata Nabi menjelaskan kepada kita bahwa orang yang beribadah satu malam di Lailatul Qadar itu pahalanya khairum min alfi syahr. Jadi ibadah orang tersebut itu lebih
mulia atau lebih baik daripada orang yang beribadah alfi syahr. Alfi syahr itu artinya adalah orang yang beribadah selama 1000 bulan. Nah, kita kan belum tentu hidup kita selama 1000 bulan. Ya, makanya beruntung bagi siapa saja orang yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, bagaimana cara kita, tips kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Ya, untuk mendapatkan Lailatul Qadar tentu saja tadi saya jelaskan bahwa kita harus mengisi malam-malam Ramadan kita dengan kegiatan yang positif. Ya, kalau nggak ada perlu mah janganlah kita nongkrong-nongkrong. Ya, sekarang keadaan lagi begini, isi dengan hal-hal yang positif, baca Al-Qur'an. Nongkrong boleh, sekedarnya saja. Gitu ya, jangan lebih banyak nongkrong ketimbang ibadah, itu juga kurang bagus. Ya, di sini ada begitu ya, kurang lebih ya. Nah, di sini ada pertanyaan dari Bimo. Nanti Jamal kalau kurang puas silakan bertanya lagi. Bimo bertanya, pas tanggal 15 Ramadan itu benar-benar terjadi bencana ya Pak? Menurut kata Ustadz Abdul Somad, apa itu benar terjadi bencana di 15 Ramadan? Nah, memang ada satu hadis yang menjelaskan bahwa ketika tanggal 15 Ramadan jatuhnya pada hari Jumat, ya itu memang akan ada suatu kejadian. Kejadiannya apa? Wallahu a'lam bishawab. Nah, Pak, apakah tanggal 15 Ramadan ini terjadi hanya pada tanggal 15 Ramadan yang jatuhnya hari Jumat ini terjadi hanya pada Ramadan saat ini? Jawabannya tidak. Ramadan yang lalu pernah juga terjadi. Ada kejadiankah? Wallahu a'lam bishawab. Ya, Allah yang tahu, gitu ya. Begitu Bimo ya. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Boleh lewat chat, boleh lewat ngomong langsung. Ayo yang mau bertanya silakan. Boleh buka mic-nya. Anissa Afianti ya. Ayo silakan mungkin Geral. Ya Anissa silakan kalau mau bertanya. Iya. Ada yang bertanya, Pak, saya nanya. Ya, ini ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, ya, dari Ibnu Fajar. Pak, saya nanya, hadis itu harus dipercaya apa tidak kebenarannya? Ya, jadi begini, dalam ilmu hadis, hadis itu ada 3 macam tingkatannya. Ya, yang pertama adalah hadis mutawatir, yang kedua hadis sahih, dan yang ketiga hadis doif. Hadis doif nanti tingkatannya macam-macam tuh. Ada yang munqati, ada yang mursal, dan seterusnya. Nah, sebelum ke situ, perhatikan. Di dalam agama kita, sumber hukum Islam atau sumber hukum yang wajib dipercayai, yang wajib kita amalkan, yang pertama jelas Al-Quran. Yang kedua hadis. Yang ketiga qiyas. Dan yang terakhir adalah ijma'. Ya, ini karena ini berkaitan dengan hadis, maka saya akan membahas hadis. Al-Quran sudah jelas. Al-Quran wajib kita percayai, wajib. Wajib kita amalkan apa yang ada di dalamnya, jelas. Kemudian yang kedua, pertanyaan Pak, saya nanya hadis itu harus dipercaya apa tidak? Hadis tadi saya bilang ada 3 tingkatannya. Ada yang disebut hadis mutawatir, ada yang disebut hadis sahih, ada yang disebut dengan hadis doif. Nah, yang wajib kita percayai dan harus kita jadikan rujukan minimal 2.
Hadis apa? Hadis mutawatir dan hadis sahih. Sedangkan hadis doif itu pengertiannya lemah. Hadis lemah. Ya. Hadis mutawatir itu gini. Contohnya biar kita sama-sama tahu. Jadi yang dimaksud dengan hadis mutawatir bahasa gampangnya. Jadi ketika Nabi mengucapkan satu ucapan itu kan disebut hadis. Misalnya Nabi bilang, ya, kamin so'imin laisalahu min siyamihi ilal juwalatos. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali rasa haus dan lapar. Nah, ketika Nabi mengucapkan itu didengarkan oleh banyak orang, bukan hanya satu orang yang mendengar. Itulah yang disebut dengan hadis mutawatir. Jadi ketika ada kesalahan satu, yang lain bisa mengoreksi. Itu yang disebut dengan hadis mutawatir. Yang kedua hadis sahih. Hadis sahih itu hadis yang memang bersumber dari Nabi, kemudian melalui orang-orang yang sudah teruji bahwa orang tersebut yang pertama nggak pernah bohong, bukan pelupa, tidak ada cacat, artinya tidak ada cacat di sini, nggak pernah berbuat maksiat yang berlebihan dan seterusnya. Itu baru disebut hadis sahih. Misal Nabi mengucapkan satu ucapan, didengar sama si A, kemudian si A menyampaikan lagi kepada si B menyampaikan lagi kepada si C, dan seterusnya. Dan setelah diteliti, si A, si B, si C itu merupakan orang-orang yang ibadahnya betul-betul kuat kepada Allah. Orang yang jarang orang yang tidak pernah maksiat, orang yang nggak pernah bohong, orang yang nggak punya kekurangan dan seterusnya. Itu baru dikatakan hadis sahih. Itu juga wajib kita imani, wajib kita percayai. Dan yang ketiga adalah hadis doif. Hadis doif itu hadis yang lemah. Banyak nanti hadis lemah itu cabang-cabangnya banyak. Salah satunya munqati itu terpotong. Jadi orang mengaku dia dapat hadis ini dari Nabi, tapi setelah diteliti ternyata orang tersebut hidup setelah Nabi wafat beberapa tahun. Jadi tidak bersambung dan seterusnya. Nah, Pak, bagaimana kaitan dengan hadis yang hadis tadi. iya, ini banyak yang nanya, Bang. Bagus. Capek gua. Sampai sore. Ya, oke, lanjut. Pak, bagaimana kaitan dengan hadis yang tadi? Ya, hadis yang tadi ada yang mengatakan bahwa hadis tersebut adalah hadis sahih, wajib kita percaya. Tapi kejadian bencananya apa? Wallahu a'lam. Ya, besar atau kecil hanya Allah yang tahu. Gitu ya. Kemudian singkat karena ini banyak juga pertanyaan, Maulana Irsandi, bagaimana tanggapannya kalau lihat orang makan di depan kita? Ya. Pak, bagaimana kalau kita ngeliat orang makan di depan kita? Kalau orang tersebut makan di depan kita, kita sebagai muslim di Al-Quran dijelaskan surat Al-Asr, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ingetin, kalau dia udah gede, udah dewasa, apalagi kita tahu dia orang Islam, kita tahu dia saudara kita, ingetin, bang, ente nggak puasa, ini kan bulan puasa, ingetin baik-baik. Ya, kalau dia bilang, sorry gua nggak puasa, ya udah kalau emang ente nggak puasa, tolong makannya di dalam. Hormati, itu kan orang banyak yang puasa, ingetin baik-baik, gitu ya. Jadi Islam mengajarkan kita gitu, atau sobilhaq, saling mengingatkan, ingetin dengan baik-baik. Tapi kalau dia diingatin marah, beda lagi urusannya, gitu ya. Nah, singkat selanjutnya, Pak, kalau nelan ludah itu bagaimana? Ludah. Jadi ya hal-hal yang membatalkan puasa itu adalah masuknya hal-hal yang bersumber dari luar tubuh ke dalam tubuh. Misal kita wudhu, sengaja nih, pas kumur-kumur airnya kita banyakin. Orang nggak tahu kita telan. Itu kan air tersebut sumbernya dari luar tubuh. Kemudian masuk ke dalam tubuh. Nah itu batal puasanya. Nah ludah, bagaimana Pak kalau ludah? Ludah dari dalam atau dari luar? Dia bersumber dari dalam. Nggak apa-apa kalau kita nelan. Cuma jangan sengaja juga kita telan-telan terus. Ya, nggak apa-apa kalau itu tertelan. Gitu ya. Selanjutnya, ya pertanyaan dari Bimo lagi, Pak, kalau misalnya kalau tidak melaksanakan sholat tarawih itu hukumnya apa Pak? Tarawih merupakan satu hal yang sunnah, ya sunnah tapi sunnah muakkad. Sunnah dalam pengertian ilmu fikih adalah mayusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi dalam kaidah usul fiqh. Artinya apa? Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan
tidak berdosa. Ya, walaupun tidak berdosa, kalau kita masih punya kesempatan, ya punya waktu luang, tarawih, ya belum tentu Ramadan yang akan datang kita masih hidup, belum tentu. Ya, manfaatkan Ramadan ini sebaik mungkin. Bahkan lagi nggak bisa tarawih di masjid, di rumah bisa. Ya, di rumah bisa. Ya, tarawih itu boleh kita lakukan secara munfarid, secara sendiri, boleh juga kita lakukan secara berjamaah. Yang penting niatnya. Ya, kita berjamaah ke masjid pengen dilihat orang nggak dapat pahala. Ya, walaupun kita sholat tarawih sendiri di rumah kita khusyuk niat karena Allah, itu justru pahalanya lebih besar insya Allah. Gitu ya. Rizki Adam, Pak, apakah boleh jika kita nggak sahur tapi kita melakukan puasa? Sahur sama, ya sahur itu sunnah, tapi buka puasa itu wajib. Ya, sahur saya katakan lagi, saya ulangi, hukum melaksanakan sahur itu sunnah, buka puasa itu wajib. Ya, jadi bagaimana Pak kalau kita tidak sahur? Tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Ya, kita tetap melakukan puasa tidak apa-apa. Kenapa? Tadi hukum sahur adalah sunnah. Ya, sunnah tadi pengertiannya sudah saya jabarkan di awal, seperti pertanyaan Bimo, bahwa yang namanya sunnah adalah mayusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi dalam kaidah usul fiqh. Dikerjain dapat pahala, nggak dikerjain nggak berdosa. Tapi alangkah baiknya, tadi saya bilang yang sunnah-sunnah, walaupun kita tahu ini sunnah, kita kerjakan. Kenapa? Ada satu hadis Nabi yang mengatakan bahwa ketika bulan Ramadan, di antara keutamaan bulan Ramadan apa? Di antara keutamaannya adalah ibadah-ibadah yang sunnah itu pahalanya akan disamakan dengan ibadah-ibadah yang wajib. Ya, makanya diusahakan. Ya, diusahakan yang sunnah-sunnah kita kerjain. Oke. Silakan kalau masih ada yang mau bertanya lagi. Pak, mau nanya dong. Ya, silakan. Langsung ngomong nggak apa-apa, lewat chat nggak apa-apa, silakan ayo. Nama saya Andre Septian dari 11 PH1. Ya, Andre. Kalau misalnya kita puasa, terus kita langsung tidur nih, nggak niat. Nah, tapi itu tidurnya dari pagi sampai ketemu sore tuh Pak, gimana tuh? Ya, kita puasa nggak niat, tidur dari pagi sampai sore, sampai mau maghrib. Set kayak mati Iya. suri ya. Ya, begini ya, niat ya itu dalam segala perbuatan di dalam agama kita, agama Islam itu hukumnya wajib. Ya, Pak, kalau kita lupa, makanya ketika biasanya kalau kita tarawih di masjid itu ada setiap tarawih itu orang baca niat sama-sama, nawaitu sama bodin sampai seterusnya. Dan ada juga orang tua kita dulu yang mengajarkan kita niat puasa buat 1 bulan aja di tahun ini, boleh atau tidak? Boleh, ya boleh. Pak, bagaimana kalau kita lupa niat tapi kita mau puasa? Saya mau puasa tapi niatnya lupa. Tetap lakukan puasa. Jangan gara-gara kita nggak berniat kita nggak puasa. Gue mah nggak niat, gue nggak puasa. Itu juga salah, nggak bagus. Ya, kemudian selanjutnya apa? Bagaimana kalau tidurnya dari pagi sampai sore? Nah, ibaratnya begini, abang-abang ganteng, pompo, ya. Nih, diri kita, ada satu ember, ya, satu ember yang dialiri oleh air, ya, air dari keran ngucur tuh ke ember. Nah, air dari keran itu ibaratnya pahala puasa. Nah, pahala puasa kita ngucur dari keran tadi, dari air tadi itu ibarat pahala puasa. Di satu sisi embernya itu bolong. Nah, bolongnya itu ibarat kita meninggalkan sholat. Jadi pahala kita isi begitu banyak pun kalau embernya bolong, gak bakal penuh-penuh tuh ember dengan air. Sama, kita puasa nih, tapi sholatnya kagak. Itu juga sama, ya. Sholat wajib, puasa juga wajib, ya. Dua-duanya posisinya sama-sama wajib, dan memang ya dalam pengertian fikih yang namanya wajib adalah mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, dikerjain dapat pahala, ditinggalin dapat dosa. Kecuali memang ada orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, ya.
Siapa dia? Musafir jelas, orang sakit jelas. Ya, orang yang menyusui, ibu yang sedang menyusui boleh tidak berpuasa dan seterusnya. Gitu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sedikit lagi. Pak Isad, saya mau nanya, sholat 5 waktu di masjid dekat rumah saya, kenapa di rakaat terakhir baca doa kunut, Pak? Oke, doa kunut ini pernah juga dibaca pada zaman Nabi dan sahabat. Ya, kenapa baca doa kunut? Doa kunut ini diperuntukkan, biasa ini doa kunut nazilah ya, orang sering menyebutnya dengan sebutan doa kunut nazilah. Ini dibaca hanya pada kondisi tertentu saja. Tidak semua sholat itu atau tidak semua sholat yang dalam keadaan biasa-biasa saja kemudian baca doa kunut itu juga kurang baik. Nah, Pak, kenapa kalau di masjid dekat rumah saya baca doa kunut setiap sholat 5 waktu? Ya dikarenakan tadi ya kondisi kita ya sekarang ini yang kurang aman. Ya kurang aman dalam artian banyak wabah-wabah penyakit, banyak ya ketidaktentraman di sana sinilah, sehingga mungkin para ustadz-ustadz setempat perlu dibacakannya doa kunut agar bisa meredam itu semua ya. Boleh atau tidak? Boleh. Ya sahabat pernah mencontohkan itu, gitu ya. Kemudian Pak, kalau mandi siang hari saat puasa dengan niat membersihkan tubuh gimana Pak? Pak, kalau mandi siang hari kalau puasa mandi boleh nggak? Boleh. Ya, boleh. Yang nggak boleh, ini maksudnya mandi apa nih? Mandi biasa atau mandi apa nih? Atau mandi wajib? Kalau mandi biasa boleh, ya boleh. Namanya mandi kapan saja boleh, ya kapan saja boleh dengan niat membersihkan tubuh boleh, ya. Cuma memang ya jangan diniatkan wah. Siang hari panas bener nih, penter bener misal, gue pengen mandi ya biar gue bisa ademan dikit, itu juga kurang bagus ya. Tapi kalau memang dari awal niat kita untuk membersihkan tubuh gak apa-apa, gitu ya. Pak, kalau misalnya sholat subuh tapi nggak baca kunut, hukumnya gimana Pak? Kunut, ya. Dulu kita pernah ribut masalah kunut, ya. Dulu NU dan Muhammadiyah itu sempat berseteru masalah kunut, ya. Orang yang kunut disebut orang NU, sedangkan orang yang tidak kunut disebut orang Muhammadiyah. Ya, padahal kita sama-sama paham bahwa NU dan Muhammadiyah itu bukan aliran, tapi organisasi. Ya, organisasi. Ya, Pak, kalau misalnya sholat subuh tidak baca kunut bagaimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Yang baca kunut tidak apa-apa, kita saling menghormati. Jangan kita merasa apa ya? Diri kita paling benar, itu juga nggak bagus. Ya, kita saling menghormati. Mau baca kunut, mau tidak baca kunut, tidak apa-apa. Yang penting sholat subuh. Yang salah yang tidak sholat subuh. Ya, jadi kunut dan tidak kunut tidak perlu diperdebatkan, tidak apa-apa. Ya, Pak, saya nanya, kalau sholat di musola tapi jaraknya agak berjauhan, tetap sah nggak Pak? Jaraknya memang ketika syarat di antara syarat sempurnanya sholat, ya mungkin orang yang suka sholat berjamaah itu sering mendengar ketika orang mau dimulai sholat, imam selalu bilang bahwa istaqimu wa'tadilu, artinya apa? Dilurusin dan dirapatkan saf atau barisannya, karena memang lurus dan rapatnya barisan atau saf sholat itu merupakan kesempurnaan daripada sholat. Kemudian Pak, kalau sholatnya berjarak, misal dalam keadaan seperti ini, dikasih jarak 1 meter, 1 meter, boleh atau tidak Pak? Boleh. Ya, kenapa boleh? Karena ada uzur yang syar'i, ada alasan yang jelas yang memperbolehkan. Ya, dikhawatirkan tertular penyakit dan seterusnya. Kalau ada uzur yang syar'i diperbolehkan. Tapi kalau memang kita sengaja nggak ada alasan apa-apa, kemudian kita kasih jarak, lu sholat di sono, gue sholat di sini tanpa ada uzur yang syar'i, itu tidak boleh. Ya, kenapa? Karena tadi rapat dan lurus saf atau barisan sholat merupakan kesempurnaan daripada sholat, gitu ya. Ada lagi Anissa Apianti, Pak, terkait dengan 15 Ramadan,
ya jatuh hari Jumat karena awal mulanya juga jatuh pada hari Jumat. Saya baca status kayak di FB gitu. Ya, Pak, terkait dengan 15 Ramadan 2020 yang jatuh hari Jumat karena awal Ramadannya juga jatuh pada hari Jumat, saya baca di status kayak di FB gitu Pak. Apa benar itu tanda-tanda kiamat? Sebenarnya tanda kiamat udah banyak. Bukan itu aja. Ya, di antara tanda kiamat apa? Laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Itu tanda kiamat. Orang berbuat maksiat udah nggak malu-malu, itu tanda kiamat juga. Ya. Kemudian apa benar itu tanda kiamat? Mungkin salah satu tanda kiamat itu. Yang pasti tanda kiamat sebelum itu terjadi juga dari jauh-jauh hari sudah banyak terjadi atau beredar tanda-tanda kiamat kalau kita mau memperhatikan, gitu ya. Maka ya pada hakikatnya dunia ini sudah tua, ya udah tua, ya udah tua, yang mungkin beberapa waktu lagi akan terjadi kiamat. Tapi kapan terjadinya, wallahu a'lam bishawab, nggak ada yang tahu. Bahkan Nabi pun tidak memberitahu. Ya, Nabi hanya menceritakan bahwa kiamat nanti akan terjadi pada hari Jumat. Jumatnya kapan? Nggak ada yang tahu. Nabi nggak memberitahu. Kenapa demikian? Supaya kita siap-siap kapanpun akan terjadi kiamat, kita harus siap. Gitu ya. Oke? Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Hukumnya bangunin sahur apa Pak? Ya, mungkin ini kaitannya dengan tadi ya, watawasobil haq, watawasobis sob ya. Jadi saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Itu hukumnya bagaimana? Bagus. Ngingetin orang bangun sahur itu bagus. Ya, tapi ya tahu diri, jangan jam 12 malam kita udah sahur jam 1 sahur itu juga kurang bagus. Ya, kita bisa nakar-nakar lah kira-kira jam berapa gitu ya, jam 3 atau ya setengah 3, jam 3 lah itu pantas. Kalau masih jam 2, setengah 2 kita udah teriak-teriak sahur itu juga kurang pantas, malah mengganggu gitu ya. Bagus, hukumnya bagus ya. Ya, itu juga merupakan syiar Islam, nggak apa-apa, bagus. Ada lagi yang mau bertanya? Baiklah, kalau sudah tidak ada yang mau bertanya lagi, terima kasih atas partisipasinya. Insya Allah kita ketemu hari Rabu yang akan datang. Tetap jaga puasa kita sama-sama saling mendoakan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah?